Mendatangi para pengemudi ojol di sekitar stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya sekitar pukul 11.45 siang tadi, Wapres Gibran berdiskusi dengan para pengemudi ojol dan warga. Gibran juga sempat bersuah foto dengan warga. Dalam kesempatan ini, Gibran turut meninjau pembagian sembako gratis di stasiun Gondangdia. Mengunjungi Makobrimob Kuitang kemarin, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi dukungan moral bagi jajaran Korps Brimob. Kapolri juga berterima kasih karena telah berjuang mempertahankan markas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo didampingi Wakapolri, Korbrimop Polri, Kadif Propam Polri, serta Kapolda Metro Jaya mengunjungi Markas Komando atau Mako Satuan Brimob Polda Metro Jaya Kuitang, Jakarta guna memberi dukungan moral pada jajaran Korps Brimob. Kapolri juga menyampaikan apresiasi pada anggota Brimob yang selama 4 hari terakhir terus menjaga markas dan menghadapi berbagai aksi kerusuhan. Ia menegaskan bahwa Brimob telah menunjukkan kesigapan meskipun dalam kondisi yang terbatas. Sekali lagi terima kasih atas kerja keras kalian siang dan malam, dan saya bangga kalian bisa mempertahankan markas komando kita dengan baik walaupun gemburan dari mana-mana. Kapolri meminta jajaran Brimob tetap siaga menjaga markas komando dan menegaskan bahwa penggunaan kekuatan harus sesuai aturan, mulai dari ucapan verbal, penggunaan tongkat, gas air mata, peluru karet, hingga peluru tajam bila situasi darurat mengancam keselamatan personil dan markas. Namun Kapolri juga mengingatkan untuk bisa membedakan antara pengunjuk rasa yang sah dengan perusuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Majelis Ulama Indonesia bersama tokoh lintas agama menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi kebangsaan yang berkembang belakangan ini. Pernyataan sikap disampaikan dalam kegiatan silaturahmi Majelis Agama-Agama di Gedung MUI Pusat pada siang tadi. Dan ada 9 pernyataan sikap yang dihasilkan dalam pertemuan ini sebagai tanggapan atas gelombang aksi yang terjadi sejak 25 hingga 30 Agustus 2025. Pernyataan sikap ini dinilai penting untuk menghadirkan ketenangan di tengah masyarakat. Berikut 9 pernyataan sikap tokoh lintas agama. Duka cita yang mendalam untuk para korban unjuk rasa. Mari bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Waspada terhadap segala bentuk upaya adu domba. Menyampaikan aspirasi dalam bingkai kebenaran, kasih, sayang, dan keadilan. Tolak segala bentuk kekerasan dan perusakan fasilitas umum. Mengajak aparat bertindak adil dan bijaksana. Mendesak aparat penegak hukum bertindak profesional, transparan, dan tidak berlebihan. Mengajak seluruh umat beragama memperkokoh solidaritas. Mendukung pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Hak menyampaikan pendapat itu sesuai aturan dan undang-undang dan juga termasuk ajaran agama, maka itu terus dilaksanakan, dijalankan, tapi dengan cara yang baik, yang jangan sampai melakukan kerusakan-kerusakan. Bagi sisi pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk bisa hendaknya mampu mendengarkan apa saja kritik-kritiknya atau pendapat-pendapatnya masyarakat yang disampaikan secara lebih nyaman misalnya itu akan lebih baik jika ada forum. 5 anggota DPR RI dinonaktifkan buntut dari ucapan mereka yang dinilai menimbulkan gejolak di masyarakat hingga demo besar-besaran. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. 25 Agustus 2025 melahirkan sejumlah tuntutan rakyat. Ada 7 tuntutan yang diminta pengunjuk rasa yang harusnya secepatnya dilaksanakan pemerintah pada pekan ini juga, diantaranya 1. Bentuk tim investigasi independen kematian Afan Kurniawan. 2. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. 3. Hentikan kekerasan oleh kepolisian. 4. Lakukan kenaikan gaji dan tunjangan DPR. Yang kelima, DPR harus melibatkan diri dalam dialog publik. Keenam, upah layak untuk seluruh pekerja. Dan yang ketujuh,
cegah PHK massal, dan lindungi buruh kontrak. Sementara 3 tuntutan pengunjuk rasa harus diselesaikan pemerintah dalam waktu 1 tahun dari sekarang, yaitu 1. Bersihkan dan reformasi DPR RI besar-besaran. 2. Reformasi perpajakan yang lebih adil. 3. Sahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Keanggotaan 5 anggota DPR RI dinonaktifkan buntut dari ucapan mereka yang dinilai menimbulkan gejolak di masyarakat hingga demo besar-besaran. Kelima anggota DPR yang dinonaktifkan berasal dari 3 partai politik. Partai Nasdem menonaktifkan 2 anggotanya di DPR, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah. Pernyataan keduanya dinilai telah menyakiti hati masyarakat dan melenceng dari nilai perjuangan partai. Sahroni menyatakan bahwa mereka yang hendak membubarkan DPR adalah orang yang tak pintar. Sedangkan Nafa disorot karena membela tunjangan rumah bagi anggota DPR. Dari Partai Amanat Nasional, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya juga dinonaktifkan. Penonaktifan kedua anggota DPR RI dari PAN ini menyusul pernyataan dan aksi joget keduanya yang memicu kemarahan masyarakat. Lalu Adis Kadir dari Partai Golkar, Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan penonaktifan Adis dalam rangka pendisiplinan dan etika sebagai anggota Dewan. Ya, pemirsa, sejumlah partai politik menonaktifkan anggota mereka yang bermasalah di parlemen. Namun ternyata ada tahapan yang harus dilalui sebelum akhirnya mereka dicopot dari kursi parlemen. Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah dari anggota DPR RI. Keduanya resmi dinonaktifkan per 1 September 2025. Sementara DPP Partai Amanat Nasional menonaktifkan Surya Utama alias Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI. Tak hanya itu, seluruh parpol yang duduk di kursi parlemen akan menindak tegas anggotanya yang menyalahi aturan. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu malam. Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para Ketua Umum Partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Menurut pengamat pemilu Titi Anggraini, istilah nonaktif tidak dikenal dalam Undang-Undang MD3. Istilah nonaktif untuk anggota DPR itu sebenarnya tidak dikenal secara hukum atau secara formal dalam Undang-Undang MD3 kita, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ya. Kalau dia nonaktif, dia tidak kehilangan hak keanggotaannya, dalam hal ini hak keuangan dan fasilitas keanggotaannya sesuai peraturan perundang-undangan atau masih terima gaji begitu ya. Sebelumnya, para anggota DPR yang dinonaktifkan ini sempat memicu aksi massa pada minggu lalu. Meski telah meminta maaf, rumah mereka tetap dijarah massa.